Halo, selamat sore. Selamat berjumpa dengan saya, RB di sini. Pada kesempatan sore ini, eh, saya melakukan analisa Elliott Wave, Elliott Theory pada pair jadi USD Yen, ya, Yen Jepang, ya. Jadi dalam hal ini kita perhatikan adalah di time frame 30 menitnya yang sudah terjadi gelombang seperti ini, tabel-tabel seperti ini, ya. Di tabel-tabel seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini adalah sebuah bentuk, kalau di Elliott Wave ini adalah sebuah triangle, ya, triangle. Tapi karena kalau kita perhatikan ini 1, 2, 3, 4, 5. Cuman memang di sini adalah bagaimana fungsi dari triangle ini. Ini sangat penting sekali ya untuk memahami dari eh, pola-pola yang ada di Elliott Wave Theory, ya. Nah, sebelum kita sebelum kita akan mengacu kepada tujuan kita, yaitu di mana kita entry, apa yang mesti kita lakukan saat entry, sell atau buy, satu, kedua di mana itu dan berapa nilainya. Maka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, ya, kita mulai dari analisa. Kebetulan di time frame 30, dan ini cukup untuk melihat situasi bahwa ini adalah akan apa terjadi buy atau sell, ya. Mari kita mulai. Kita mulai dari adalah dalam menghitung gelombang. Ya, ini dalam perhitungan gelombang ini ada beberapa secara umum kalau di Elliott Wave Theory ini menghitungnya mulai dari sini seperti ini. Jadi ini adalah satu atau A, ini B, ini C, ini D, dan ini E. Maka setelah E ini akan terbang. Ya, ya, karena ini adalah biasanya bentuk triangle yang mengecil begini, artinya mengecil di sini nilai dari A dibanding B, B-nya tinggiannya ini kalau kita perhatikan lebih rendah daripada awalnya A. Begitupun C, D maupun E, seperti itu. Nah, tetapi kalau kita menggunakan uh, Elliott Wave modern, ya, sebagai salah satu dari pengembangan Elliott Wave Theory yang dilakukan oleh Glenn Elly, itu caranya bukan begitu, ya. Ada cara lain, yaitu bahwa pelabelannya itu bukan seperti biasa di sini karena ini sudah terjadi puncaknya, ya. Di apa di Elliott Wave-nya sudah terjadi puncak. Maka itu akan adalah seperti ini. Pertama kita lakukan pelabelannya seperti ini, ya. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini E. Maka E-nya terbaik di atas, ya. Sebenarnya mau kita menggunakan ini A, ini B, ini C, ini D, E-nya di bawah pun juga tidak masalah. Hanya yang paling penting pada saat kita masuk kita harus melakukan metode yang biasa hadir dalam sebuah Elliott Wave, ya. Nah, ini yang saya gunakan adalah metode Elliott Wave modern, ya, seperti ini. Maka kalau kita sudah membangun sebuah triangle seperti ABCDE seperti ini, maka kita harus menggunakan alat bantu tambahan, yaitu garis kana paralel yang menghubungkan dalam hal ini adalah A terhadap E, ya, high dan high-nya, sehingga hanya dua titik yang terhubungkan di situ, ya, high dengan high. Dalam hal ini A dan E. Dilanjutkan dengan menghubungkan antara B dan D. Nah, seperti itu. Garis merah tadi, jadi itu menghubungkan bottom dan bottom. Titik keluar dari pola ini, dari triangle ini, yang terbawahnya kita hubungkan, biasanya dua titik, dan yang keluar dari atasnya juga dua titik. Nah, kalau bentuk pola kita mulai seperti ini, maka yang terhubung adalah A dengan E, ya, B dengan D, ya, seperti itu, ya. Setelah itu kita menggunakan alat bantu garis, ya. Pertama yang untuk strategi tradingnya di Elliott Wave modern, kalau ada bentuk triangle ini sudah ada aturannya yang sangat uh, uh, umum, ya. Ini sangat umum, dan dalam posisi seperti ini maka dilakukan dengan cara tambahan lagi alat bantunya, yaitu alat bantu pertama adalah bantu garis breakdown yang menghubungkan ke titik D-nya, garis D-nya, ya, titik D-nya ini breakdown-nya di sini. Bukan yang ini, karena yang kena ini juga kena. Jadi di sini D-nya. Sebenarnya D-nya di sini, yang kena di sini, ya.
Oke, nggak masalah ya. Setelah itu garis yang kedua adalah garis bantu berikutnya. Nah, breakdown ini adalah garis bantu kalau kita melakukan sell. Jadi kalau harga ini melewati breakdown, pertama melewati garis merah, dilanjutkan menembus breakdown ini, ya, breakdown ini, maka itulah sebagai tanda sell. Ya. Ada tambahan lagi aturan, nanti saya tambah lagi. Selain garis bantu breakdown, maka kita membantu juga menggunakan garis stop loss, yaitu menghubungkan garis E-nya, titik E-nya. Ini stop loss-nya. Artinya kalau kita masuk ke titik breakdown-nya, maka kita melakukan entry di sini dengan nilai stop loss adalah di sini. Catatannya yang harus dipahami adalah stop loss ini sedemikian rupa kalau kita hitung dari sini ke sini. Misal kalau kita hitung ya menggunakan ini, kita hitung. Nah ini tentang harga. Saya hitung dari sini ke sini berapa. Itu sekitar 28 ya, 28,9 ya. Artinya apa? Jadi kalau kita ini anggap saja kita stop loss-nya itu adalah 30 pips ya, 30 pips. Maka bahwa kita akan katakanlah kita jadi titiknya adalah kalau kita hitung dari kalau kita pasang di sini entry di sini maka stop loss ini kalau kita hitung misalnya dengan menggunakan katakan kita punya $1.000 misalnya modalnya maka stop lossnya itu kita hitung sedemikian rupa sekian lot sehingga ini hanya kalau loss kesentuh pun sekitar cuman maksimal sampai 2-3% seperti itu ya dari sini itu aturan seperti itu ya. Silakan Anda hitung saja di sini stop loss berapa. Jadi breakdown di sini stop loss ini. Nah, ini sell buy ini bisa dilakukan pada saat kita, catatannya seperti tambahan kita alat bantunya yaitu pip berbasis trend. Ini sama di Elliott Wave teori tidak ada, adanya di Elliott Wave modern. Tidak ada masalah ya, karena sama saja sebagai alat bantu. Jadi caranya begini, kalau kita mengukur jarak antara titik awalnya ke titik E ya maka 50% waktunya itu adalah yang mesti kita lakukan. Maksudnya begini, ini salah seperti bukan di sini tapi di yang ini ya. Nah, yang ini ya. Jadi kita bicara begini bahwa kalau misalnya sinyal buy-nya itu adalah seperti ini. Kalau harga turun ini saya harus menekankan ini tidak prediksi ya. Ini benar-benar apa? Anda harus ikuti. Anda bisa saja menggunakan sinyal bantunya dengan apa? Indikator yang Anda gunakan. Kalau saya menggunakan ini. Nah, ini ya. Nah, ini. Kalau harga ini katakanlah sekarang seperti di sini, kemudian turun ya. Kalau turunnya itu adalah kurang dari kita lihat 0,5 yang ini ya kita perhatikan kurang dari 0,5 di sini misalnya area-area di sini ya sampai sini maka kita lakukan sell. Tetapi kalau misalnya sudah melewati di sini ya sampai di sini Anda jangan melakukan sell. Ya. 0,5-nya ya. Jadi batas waktu ujinya adalah 0,5. Selama ini harga turun sampai kurang dari 0,5 sekitar sekarang sekitar nanti jam 10 malam. Kalau ini tidak turun sampai jam 10 malam tidak menyentuh ini Anda jangan sell. Tetapi kalau ini ternyata turun kurang dari sini maka Anda lakukan sell di sini. Dan tetap kembali saya sampaikan jangan lupa kita menggunakan stop loss. Jadi itulah metodenya di salah satu metode yang ada di Elliott Wave modern yaitu terkait dengan triangle ya, seperti ini. Itu ini adalah sebagai ciri-ciri biasanya triangle itu punya berfungsi juga sebagai ciri-ciri reversal kalau di Elliott Wave modern. Memang kalau di Elliott teori umumnya triangle ini adalah sebuah kontinu. Ya. Dalam saat masuknya silakan Anda menggunakan indikator yang Anda miliki. Silakan Anda mungkin mempunyai silakan atau menggunakan metode candlestick silakan. Kalau saya menggunakan garis breakdown dan aturan waktunya ini. Jadi kalau harga turun sampai di sini maka saya sell. Tetapi kalau
Jadi di sini saya tidak akan share. Oke. Mungkin saya cukupkan dulu untuk materi video ini. Saya cukup sampai di sini. Oh iya, jangan lupa Anda subscribe, following ya video saya ini, dan suatu kebanggaan bagi saya kalau juga Anda share postingan saya ini. Oke. Sekian, terima kasih, selamat malam, sampai berjumpa lagi pada video lainnya. Sekian dan terima kasih.